Seperti dalam hal video-video saya sebelumnya, video kali ini juga masih bertemakan hal-hal berat dan pasti lebih berat daripada berat tubuh saya. Video kali ini saya beri judul sebagai kesadaran ekologis, atau menurut saya dalam hipotesa yang saya buat ini hampir sama dengan konsep yang ada dalam Islam, yaitu rahmatan lil alamin, atau kasih sayang untuk seluruh alam. Dan dalam bahasa Buddha Mahayana, yang nantinya ini kita akan bahas sebagai dasar filosofi negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mang Rawa. Bagian-bagian yang tunggal atau menjadi keseluruhan yang tunggal, dan tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Pertama kita akan bahas tentang kesadaran ekologis. Apa itu kesadaran ekologis? Sebenarnya ini adalah tingkatan yang lebih tinggi, dan mungkin saja ini adalah tingkatan terakhir ya. Seperti yang saya jelaskan di video kemarin, bahwa konsepsi waktu ketiga itu adalah mungkin konsepsi tentang waktu yang terakhir kalinya, atau ujung dari pengembaraan intelektual tentang bagaimana semesta ini berjalan. Kesadaran ekologis ini muncul dari filsafat bootstrapnya Geoffrey Chao ya, yang kemudian di tahun sekitar 1970-an para fisikawan barat itu menyatakan bahwa tidak ada bagian-bagian tunggal yang mereka itu satu sama lain merasa penting, merasa paling penting, merasa paling benar dan sebagainya. Atau dalam konsep singularity, bahwa keseluruhan itu ada dalam satu bagian, dan setiap bagian itu adalah juga keseluruhan itu sendiri. Seperti yang saya contohkan di video yang ini, ibarat biji atau benih. Di dalam benih padi itu ada pohon padi dari akar sampai padi-padinya. Dalam biji buah mangga itu ada pohon mangga lengkap dari akar sampai daunnya. Dari spermatozoa dan ovum, dua hal yang adalah satu tapi dua, itu membentuk organisme yang disebut manusia. Di dalam gabungan antara spermatozoa dan ovum, yang itu adalah kecil sekali, terdapat wujud manusia mulai dari kaki sampai ujung rambut, dengan kompleksitas atau multipleksitas dalam diri manusia. Kesadaran ekologis yang digerakkan oleh para fisikawan dan para penggerak aktivis sosial di Eropa dan Amerika ya, 30 tahun ke belakang, atau mungkin sudah 50 tahun ke belakang, itu menganggap bahwa kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri lagi. Kita tidak bisa menganggap bahwa hasil riset itu untuk membangun atau membesarkan bagian-bagian atau lembaga-lembaga atau institusi tertentu saja. Tidak ada implikasi sosial, tidak ada perwujudan dari kesadaran ekologis atau membangun, memperbaiki, menyeimbangkan ketimpangan yang berada di masyarakat atau bahkan di alam. Kenapa? Karena dari kesadaran ekologis ini, ketika ketimpangan terjadi, ketimpangan di masyarakat itu juga akan mengakibatkan kerusakan di wilayah yang lebih tinggi. Ini pengibaratan seperti filsafat bootstrap atau singularity yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Rusaknya benih itu juga akan mengakibatkan rusaknya sebuah pohon. Rusaknya ovum dan spermatozoa itu juga akan mengakibatkan rusaknya organisme atau organ tubuh manusia yang akan lahir. Kurang lebih seperti itu contohnya. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa kesadaran ekologis ini semua agama memiliki konsep-konsep sendiri. Tapi intinya sama. Dalam Hindu kita mengenal Tatwam Asi. Kita tidak boleh membunuh orang lain jika memang tidak mengacau atau merusak keseimbangan. Dalam Islam juga sama. Kita tidak boleh membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan. Kenapa? Karena ketika membunuh satu orang,
Kita seperti halnya membunuh semua manusia, bukan dalam bentuk wujud zat padatnya, bukan dalam wujud manusia-manusianya, tapi ini adalah dalam bentuk koneksinya. Ketika ada manusia yang terbunuh tanpa alasan yang benar, maka kita semua umat manusia itu sudah putus hubungan dengan manusia yang dibunuh itu. Dalam filsafat kita mengenal, kemarin sudah kita bahas dalam pemikirannya Geoffrey Chauvet tentang filsafat bootstrap. Kemudian dalam fisika makrokosmos dari Stephen Hawking kita mengenal singularity. Kemudian dalam agama Buddha kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, yang pada awalnya ini tentang perbedaan ras, agama, suku, lokalitas hanya dalam negara Indonesia, tapi sebenarnya yang nanti akan saya bahas ini prototipe bahwa semesta yang berbeda-beda, bahwa bagian-bagian yang berbeda-beda di semesta ini semua adalah keseluruhan yang saling terhubung dan dalam kesatuan tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangrawa. Selanjutnya adalah konsep rahmatan lil alamin. Bahasanya beda dengan kesadaran ekologis, tapi implikasinya, perwujudannya itu sama. Kesadaran ekologis itu menjaga keseimbangan dalam keseluruhan apa yang ada di semesta ini. Rahmatan lil alamin juga sama. Bagaimana caranya kita itu menjaga keseimbangan dengan sesama kita atau bahkan alam semesta, lingkungan kita. Kalau kita belajar sejarah para nabi, sebenarnya rahmatan lil alamin sudah dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Apalagi dalam pengajaran Nabi Isa ya, atau Yesus, kita mengenal konsep agape. Cinta yang tidak ada putusnya, atau kesinambungan, atau dalam bahasa surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu dia, Tuhan, itu dalam kesinambungan terus menerus. Ini seperti yang kita jelaskan tentang entropi atau mengalir, tajri min tahtihal anhar atau pantarai. Semuanya mengalir terus menerus dan berkesinambungan. Seperti itu juga rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh semesta yang tidak boleh terputus atau tidak boleh hanya bagian per bagian, tapi harus saling menyatu menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Selain agape atau agape, Nabi Isa atau Yesus juga mengajarkan altruisme, bahwa kita itu harus mementingkan orang lain, tapi memikirkan diri kita sendiri. Jangan dibalik, kita sok-sokan memikirkan orang lain, tapi mementingkan diri kita sendiri. Kenapa kita nggak usah memikirkan orang lain dulu? Karena orang lain juga punya pikiran sendiri. Tapi ketika mereka atau dia membutuhkan pertolongan, kita mampu dan logis, kita memang memiliki kapasitas untuk menolong, membantu, ya kita harus mementingkan dia, mementingkan mereka daripada diri kita sendiri. Inilah dua konsep penting yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus, di antara banyak konsep tentang rahmatan lil alamin lainnya. Sebagai muslim, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga kepada binatang. Banyak hadis-hadis tentang binatang yang berbicara dengan beliau, tumbuhan, bahkan ada hadis tentang tumbuhan yang bergerak memberikan salam kepada Nabi Muhammad yang sedang tidur, atau bahkan tumbuh-tumbuhan yang merapat kepada Rasulullah Nabi Muhammad ketika beliau hendak membuang hajat. Dan juga bukan hanya pada manusia, binatang dan jin atau alam semesta, juga termasuk pada kaum jin atau penduduk di semesta peradaban wujud zat plasma. Dalam hal tentang ketiadaan bagian per bagian atau keseluruhan, dalam konsep tasawuf kita mengenal ada yang namanya kefanaan atau fana. Kita lenyap, kita tidak ada ketika menghadap diri Tuhan, tanda kutip ya. Kalau bahasa tasawuf, kata Tuhan, bagaimana engkau akan menemuiku sedangkan engkau masih membawa nafsumu? Temuilah aku tanpa membawa nafsumu. Nafsu ya diartikan sebagai diri
tanda kutip ya. Walaupun secara akar kata dari kata nafas. Tentang nafas kita sudah bahas di video kemarin. Dan terakhir adalah hadis bahwa ulama dari umatku, kata Nabi Muhammad, itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Contohnya apa? Nabi Musa itu sangat kuat, tapi umat Muslim itu hampir pasti dapat dipastikan lebih kuat daripada beliau. Apa buktinya? Nabi Musa itu melihat gunung meletus, itu pingsan. Kita di Palestina, bom meledak, itu sudah seperti mercon di Indonesia ya. Atau bahkan di Indonesia bikin mercon sendiri di dalam rumah, sampai rumahnya meledak. Dan mereka nggak takut apa-apa. Ya miskin, lapar, nggak ada tunjangan, ngapain juga takut mati gitu ya. Nabi Isa selanjutnya, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Umat Islam juga bisa, umat zaman ini maksudnya ya. Dokter itu tanda kutip bisa menyembuhkan banyak orang. Bahkan sekarang teknologi itu sudah bisa menjadikan orang yang lumpuh bisa nyetir mobil. Bagaimana dengan menciptakan burung dari tanah liat? Para pesulap bisa melakukan itu, mengeluarkan burung dari topi yang tadinya kosong. Ya, itu bercanda ya. Terakhir adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata ini dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Teman-teman bisa googling sendiri, mencari detailnya, apa itu kitab Sutasoma dan Empu Tantular. Tapi intinya bahwa kenapa pada akhirnya para pejuang kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filosofi dasar hidup bangsa Indonesia. Saya termasuk orang yang tidak percaya hal-hal kebetulan. Dengan mempelajari filsafat bootstrap, singularity, dan sebagainya, atau video kemarin tentang 6 peradaban yang semuanya itu bergerak ritmis, bersamaan, atau secara serentak, saya tidak begitu percaya dengan kata kebetulan, termasuk penyematan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa di simbol negara kita atau Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini juga muncul dari tradisi filsafat Buddha Mahayana. Ini filsafat Buddha yang lebih memikirkan hal-hal yang luhur, yang tinggi. Di setiap agama itu terbagi menjadi 2 pemikiran umumnya. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau dalam Islam ada yang ahli fikih dan ada yang ahli tasawuf. Ada yang ahli syariat, ada yang ahli hakikat. Yang sebenarnya 2 hal ini itu bukan sesuatu untuk dibenturkan. Bukan 2 hal yang saling berlawanan. Ini lebih seperti 2 wajah dalam satu koin. Tanhana Dharma Mangrawa. Tidak ada 2 wajah dalam satu kebenaran. Karena 2 wajah ini sebenarnya adalah kebenaran. Tidak bisa dibenturkan. Seperti halnya pengibaratan ovum dan spermatozoa tadi. 2 menjadi 1, dan dalam kesatuan itu ada wujud sempurna dari tubuh manusia, konservatif dan modern, kontekstual dan tekstual, ahli fikih dan tasawuf, ahli syariat dan ahli hakikat. 2 hal ini itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Terakhir dari konsep kesadaran ekologis, rahmatan lil alamin dan Bhinneka Tunggal Ika, ini berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad bahwa akan muncul kesadaran ekologis tentang kesadaran menjaga semua semesta, mengembalikan keseimbangan, keadilan semesta, dan kesadaran ekologis itu akan muncul dari daerah timur Arab yang katanya adalah Indonesia. Dan secara kebetulan Indonesia memiliki dasar filosofis Bhinneka Tunggal Ika yang secara tidak langsung itu bermakna sebagai kesadaran ekologis atau rahmatan lil alamin. Bagaimana manifestasi dari ramalan Nabi ini atau kesadaran ekologis di bangsa kita?
Di video selanjutnya kita akan bahas itu.